Assalamualaikum, hai anak-anak semua. Berjumpa lagi bersama Bu As dalam pembelajaran matematika kelas 9. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kali ini kalian akan menentukan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat artinya adalah menentukan nilai variabel X atau akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat itu artinya adalah menentukan nilai variabel X atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat agar persamaan kuadrat itu bernilai benar. Contoh, X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Berapakah nilai X sehingga persamaan tersebut bernilai benar? Nah, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan tersebut, nilai X sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Dan diperoleh 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 1, persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Itu artinya X sama dengan 1 adalah penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, agar kalian lebih paham lagi mengenai penyelesaian persamaan kuadrat ini, maka perhatikan penjelasan pembahasan contoh soal mengenai penyelesaian persamaan kuadrat. Simak ya. Oke, baik. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat, itu menentukan penyelesaian kuadrat, atau kita menentukan akar-akar atau nilai variabel X. Itu dengan cara memfaktorkan. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat ditambah 5X dikurangi 36 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan seperti biasa. Ini pemfaktoran bentuk aljabar yang pertama. Ya, kalau kalian sudah lupa, silakan untuk menyimak kembali pemfaktoran bentuk aljabar yang pertama. Di sini seperti biasa 1X, di sini juga 1X. Kemudian cari bilangan. Dua bilangan kalau dikalikan adalah negatif 36. Kalau dijumlahkan adalah positif 5. Oke, berapa coba bilangannya? 9 sama 5 ya. 9 sama 5 dijumlahkan 14 dikurangi jadi 9 sama 4 dijumlahkan 13 dikurangi jadi 5. 9 dan 4 yang positifnya adalah yang 9. Positif 9, negatif 4. Maka setelah difaktorkan, X diperoleh X ditambah 9, X dikali X dikurangi 4. Nah, setelah difaktorkan, kita ingat bahwa ketika kita punya dua bilangan dikalikan dengan B sama dengan 0, maka salah satunya harus 0, supaya hasil persamaan ini adalah 0. Apakah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Begitu juga dengan bentuk pemfaktoran persamaan kuadrat ini. Berarti sisi yang sebelah kiri yaitu X ditambah 9 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Tujuannya adalah persamaannya supaya sama dengan 0. Jadi bagian kiri atau bagian kanan yang 0. Berarti diperoleh X-nya adalah 9. Kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 9. Atau X-nya yang kedua min 4, negatif 4 pindah ke kanan, dikurangi 4 jadi ditambah 4. Nah, sehingga diperoleh X1-nya adalah min 9, X2-nya adalah positif 4.
Itulah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu min 9 dan 4. Dan sekaligus ini adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan nomor 2. Pemfaktoran aljabar untuk nomor 2, sekaligus kita akan mencari himpunan penyelesaian. Ini jauh lebih sederhana dan lebih mudah. Pertama kita tuliskan dulu 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, karena di sini lebih simpel ya, ada punya T khusus, 4x kuadrat berarti di sini 2x, ini 2x, perkalian 25 yang sama bilangannya berarti positif 5 dan negatif 5. Oke, pemfaktorannya sudah selesai. Tinggal kita mencari himpunan penyelesaian. Bagian kiri itu 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau yang bagian kanan 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x sama dengan positif 5 ditambah 5 jadi dikurang 5. Berarti x-nya sama dengan negatif 5/2. Begitu juga dengan 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti negatif 5-nya pindah ke kanan atau dikurang 5 jadi ditambah 5 positif. Berarti x-nya adalah 5/2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat yang nomor 2. Akar-akar ya di negatif 5/2, 5/2. Nah, kita lihat ya, persamaan kuadrat ini memiliki A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan negatif 25. Artinya jika B-nya sama dengan 0, kalau kamu perhatikan, akar-akarnya adalah angkanya berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif, dan bernilai sama. Paham ya? Untuk pemfaktorannya dia punya ciri khas dan lebih sederhana. Lanjut kita soal nomor 3. Nomor 3, 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jangan lupa ini adalah bentuk pemfaktoran, bentuk aljabar, bentuk ketiga. Kita bagi dengan 3, di depannya juga 3x, sini juga 3x, sama dengan 0. Cari dua bilangan, kalau dikalikan, hasilnya adalah ini 24. Kalikan dulu ya, positif 24. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 14. Maka yang paling cocok perkaliannya adalah 12 dan 2. Kalau dikalikan hasilnya positif 24, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 14. Tentunya bilangan tersebut kedua-duanya adalah negatif. Negatif kali negatif jadi positif 24 ini dijumlahkan menjadi negatif 14. Sehingga pemfaktorannya 3x dikurangi 12, kemudian 3x dikurangi 2. Lalu kita sederhanakan yang sebelah kiri. 3x dibagi 3 hasilnya x, 12 bagi 3 hasilnya 4. Sehingga pemfaktorannya adalah x dikurangi 4, kemudian dikali 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Berikutnya kita akan mencari penyelesaiannya. Bagian kiri yaitu x dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 4 pindah ke kanan, kurangi 4 jadi ditambah 4, atau bagian kanan 3x dikurangi 2 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan negatif 2 dikurangi 2 jadi ditambah 2. Maka x-nya adalah positif 2/3. Sehingga himpunan penyelesaian HP atau akar-akar dari persamaan kuadrat, adalah 2/3 dan 4. Oke, bisa dipahami? Silakan kalau belum paham, kalian boleh
mengulang kembali video pembelajaran atau penjelasan ini. Nah, lanjut kita ke nomor 4. Untuk nomor 4, 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0, sama kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. A-nya di sini 2 ya, kemudian B-nya 8, dan C-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang C-nya sama dengan 0, kita punya trik khusus nih, bagaimana cara memfaktorkannya. Yang sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, itu tidak diberikan ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu tanda kurungnya. Nah, pertama kita cari FVB dari 2 dan 8. Artinya, dua bilangan tersebut, cari satu bilangan yang bisa membagi 2 dan 8, tapi bilangannya paling besar. Misalkan bisa dibagi 1, dua-duanya juga bisa dibagi 1, tapi ada bilangan lain yang lebih besar, yaitu 2. Berarti FVB-nya adalah 2. Kita simpan di sebelah kiri. 2. Kemudian pangkat paling kecil adalah X, kita simpan di sini juga 1X. Kemudian yang di dalam kurung kita lengkapi dengan pembagian antara 2X kuadrat. Oke, ini kotakannya di sini. 2X kuadrat dibagi 2X. Kita coret. X kuadrat dibagi X hasilnya adalah 1X. Kita simpan di dalam kurung. Kemudian 8X dibagi 2X sama dengan coret-coret, berarti hasilnya adalah 4. Positif 4. Nah, setelah kita memfaktorkan bentuknya seperti ini, boleh ini dikasih tanda kurung, boleh tidak. Ini bagian kirinya berarti 2X sama dengan 0, berarti 2 kali X sama dengan 0, berarti X-nya adalah diperoleh 0. Atau X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah positif 4, pindah ke kanan, jadi dikurangi 4. Maka himpunan penyelesaian atau akar-akar dari PK, persamaan kuadrat adalah 0 dan 4. Nah, dari 4 contoh soal, kita akan buat sebuah catatan penting. Nah, catatan pentingnya adalah jika untuk soal yang nomor 2 tadi, nomor 2, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana B-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X1 adalah X1 dan X2-nya. Nah, seperti ini. Artinya akar-akarnya berlawanan. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Gitu ya. Kemudian jika persamaan kuadratnya, khusus untuk yang C-nya sama dengan 0 seperti contoh nomor 4, maka nanti akan diperoleh salah satu akarnya adalah 0. Jadi salah satu akarnya adalah 0. Misalkan X1-nya 0 dan X2-nya misalkan sebuah bilangan tertentu. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan? Mudah-mudahan kalian paham ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, pembelajaran kita kali ini. Kemudian sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa rajin untuk berlatih soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.